tema terakhir itu terkait eigenvalue sama eigenvector. Itu ya. Jadi saya rasa itu juga nanti akan ada soalnya. Makanya ini saya bahas hari ini sebelum besok ujian. Oke. Nanti ada tugas ya. Ini tugasnya untuk hari ini latihan gitu untuk persiapan besok. Jadi ada 4 penyelesaian. Nanti sama ya. Jadi kalau misalkan eigenvalue dan eigenvector itu adalah angka-angka yang harus dicari gitu dari suatu matriks. Nah, matriksnya itu nanti yang sebagai tugas itu ada 4 untuk 3 kali 3, yang satunya 4 kali 4. Saya nggak tahu soal yang keluar nanti apa, apakah 4 kali 4 atau 3 kali 3, saya nggak tahu. Oke, tapi saya sarankan hari ini gitu ya sampai malam nanti kalau misalkan latihan bab matriks lainnya sudah selesai, ya bisa fokus di penyelesaian eigenvalue sama eigenvector. Tugasnya ini dikumpulkannya minggu depan gitu, jadi bukan hari ini, sama seperti biasa, jadi hari Minggu, Sabtu ya, Sabtu pukul 23.59. Nah ini nanti akan jadi nilai tugas khusus untuk bab eigenvalue dan eigenvector. Angkalnya berarti 26. 25 ya. Hari Minggu. Jadi eigenvalue sama eigenvector itu kalau di sini ya, saya mau jelaskan dulu sedikit tentang aplikasi. Di sini dia selalu bahas terkait pegas gitu ya. Pegas yang memiliki ada konstanta pegasnya gitu ya. Nah, ketika si sistem ini berjalan, ada yang namanya atau kita bisa mencari eigenvalue. Fungsinya, ini saya nggak begitu jelaskan detailnya, tapi fungsinya eigenvalue dan eigenvector itu adalah angka-angka yang harus kita pegang sebelum kita melakukan desain. Artinya desain sistemnya supaya berjalan secara stabil. Maksudnya stabil apa? Ya jangan sampai kita pakai bahan yang K-nya terlalu tinggi atau misalkan beratnya yang terlalu berat. Efeknya apa? Kalau misalkan bentuk pegas seperti ini, kan kita itu maunya yang stabil ya. Stabil itu kalian bisa bayangkan dia maju mundurnya terus-terusan gitu misalkan ya. Dengan memperhitungkan semuanya supaya mesinnya bisa berjalan terus-terusan. Idenya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tahu eigenvalue dan eigenvector, kita bisa pastikan nih si sistem ini bisa berjalan seideal mungkin. Idenya seperti itu. Jadi kalau di teknik kimia, mungkin kalau kita lagi desain reaktor gitu ya, walaupun nggak ada nanti di perancangan pabrik kimia kita mainkan ini karena terlalu dalam dan mungkin lebih ke teknik mesin, teknik elektro yang buat desain alat ya. Dia nggak ngomongin proses, tapi lebih ke alatnya. Jadi gimana sih si alat itu bisa berjalan semestinya gitu ya. Jadi itulah fungsi untuk agent value dan agent vector. Di sini sebenarnya banyak ceritanya ya, tapi kita skip aja, nanti langsung ke ID-nya. Nah, ini adalah definisi umum. Jadi secara formal, secara matematik, kalau misalkan matriks A itu adalah N kali N, kalau udah lihat seperti N kali N, ini berarti dia persegi ya. Jadi angkanya harus sama. Harus 2 kali 2, 3 kali 3, dan 4 kali 4. Sorry, ini salah. Harusnya 2 kali 2 dan 3 kali 3. Jadi tugasnya matriks 2 kali 2 sama 3 kali 3. Oke, jadi kalau misalkan kita punya matriks A ini adalah matriks persegi gitu ya, artinya kolom sama barisnya sama gitu. Maka matriks X ini adalah eigenvector dari A, dari matriks A, kalau dia memenuhi kondisi ini. Itu ya, saya ulangi. Jadi matriks A itu harus persegi, matriks persegi, misalkan 2 kali 2 atau 3 kali 3, maka matriks X itu adalah eigenvector dari matriks A jika dia memenuhi kondisi ini. Di mana lambda ini yang kita namakan eigenvalue. Jadi sebenarnya kalau ditanya eigenvalue, cari eigenvalue sama eigenvector itu sebenarnya cuma mencari nilai dari lambda. Lambda ini skalar ya, jadi saya bisa bilang nilai gitu ya. Dan eigenvector, kalau eigenvector dia bentuknya nanti matriks.
gitu ya. Jangan lupa ya, ingat-ingat lagi kalau vektor itu bisa berupa matriks, misalkan vektor baris dan vektor kolom. Jadi dia berupa matriks gitu, ada kotaknya seperti ini. Oke, kalau lambda dia berupa nilai satuan, angka gitu ya, karena dia berbentuk skalar. Nah, skalar ini yang eigenvalue, yang matriks X ini atau ya vektor baris atau vektor kolom inilah yang dinamakan eigenvector. Jadi dua ini aja yang kita cari. Caranya itu langsung ingat dulu ya. Untuk mencari eigenvalue, kita lihat dulu rumus awalnya seperti ini. Oke. Ini kan kalian bisa lihat tinggal dia digeser ya. Yang sebelah kanan ini ada eigenvalue sama eigenvectornya dipindah ke sebelah kiri. Jadi bentuk seperti ini. Sebelah kanannya jadi sama dengan 0. Kemudian kita ubah. Yang ini sama ya, jadi ada matriks A sama eigenvector, dikurangi ini juga sama, ada eigenvalue dan eigenvector, tapi di sini ada matriks identitas. Jangan lupa waktu awal-awal saya jelaskan kalau matriks identitas itu adalah matriks persegi yang mana nilai diagonalnya 1, nilai komponen lainnya harus 0. Tapi fungsinya apa sih? Fungsinya sebenarnya supaya kita bisa pecah seperti ini. Oke, sebelumnya ini kan matriks A, ini kayak aljabar biasa ya. Jadi matriks X-nya kita keluarkan dari tiap komponen. Ini kan komponen pertama, ini komponen kedua, terus matriks X-nya atau eigenvektornya mau saya keluarkan. Artinya kan ini ada A, harusnya ya, kalau kita lihat atas, ini kan matriks A dikurang lambda. Tapi dia nggak bisa langsung. Kenapa? Karena yang sebelah kiri, A ini kan berupa matriks. Yang kanan itu adalah skalar. Dia nggak bisa langsung kita kurangi matriks dikurang skalar. Si skalar ini harus kita kalikan dulu dengan matriks identitas, barulah dia berusaha menjadi sebuah matriks. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini kenapa di sini ada matriks identitas? Karena kita tuh mau ngeluarin si matriks X ini. Seperti ini nih. Oke. Ini kan kalau saya kali berarti kan ini saya nggak ngomong eigenvalue eigenvector ya, tapi matriks X dikalikan matriks A, matriks X dikalikan ini ada matriks lambda dikalikan matriks I gitu. Kan sama seperti ini. Nah, kalau misalkan masih bentuk yang atas ini, yang kedua, dia nggak bisa kita keluarkan karena si lambda tadi masih berupa skalar, jadi nilainya masih 1 gitu. Sedangkan kalau kita mau keluarkan ini kan harus sama ya, baik dia berupa matriks sama dimensi matriksnya juga harus sama. Nanti kita lihat ke bawah. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kalau misalkan kita mau ini aturan matematik aja ya. Jadi kalau misalkan persamaan di atas itu bisa mendapatkan solusi yang enggak nol, gitu ya. Maka yang bagian sebelah kiri, determinan yang sebelah kiri ini, komponen pertama, itu harus nol. Supaya si X-nya enggak nol. Jelas ya? Di antara dua ini, si X-nya itu nggak boleh nol. Berarti sisanya cuma yang sebelah kiri doang yang bisa jadi nol. Oke? Jadi ini harus dihafal sama semua mahasiswa ketika nanti menyelesaikan eigenvalue dan eigenvector. Jadi tulis dulu seperti ini, paling atas, itu ya semuanya. Nanti baru ditulis yang bawah ini. Ini adalah persamaan yang akan kalian gunakan. Oke? Di sini kalian bisa skip saja, tapi kita lihat sekarang. Coba misalkan nanti di soal, saya nggak tahu ya nanti 2 kali 2 atau 3 kali 3, tapi idenya selalu sama. Kalau misalkan 2 kali 2, gitu, maka kalian perhatikan di sini. Matriks A dikurang lambda dikalikan matriks I, bentuknya seperti ini. Kenapa? Coba kita lihat dulu. Ini yang sebenarnya terjadi di lambda. Ini anggaplah lambda ya. Ini sudah ketemu angkanya, tapi anggap ini lambda. Lambda dikalikan matriks identitas, maka hasilnya apa? Yang ini kan jadi lambda juga. Yang ini 0 kali lambda dia tetap 0. Yang ini 0 kali lambda dia tetap 0.
Yang terakhir 1 dikali lambda, dia akan menjadi lambda juga. Artinya apa? Lambda dikalikan matriks identitas itu sebenarnya cuma bentuk seperti ini, tapi satunya udah dikalikan jadi lambda, ya udah jadi lambda aja. Jadi lambda 0, 0, lambda. Gitu ya, saya ulang ya. Jadi bentuk ini nih, nggak usah fokus ke 3,421 kan, 3,421 ini kita udah dapat angkanya. Anggaplah ini aslinya lambda. Oke. Ini adalah lambda, ini kan sama ya, ini ada matriks A, ini matriks A yang tadi, dikurang, ada lambda di sini, ini lambda, tadi kan belum tahu ya, tapi ini udah ketahuan, jadi ditulis 3,421. Terus matriks identitas bentuknya seperti ini. Kenapa 2 kali 2? Dia harus menyamakan dengan matriks A-nya. Kalau nanti di soal adalah 3 kali 3, maka matriks identitasnya juga 3 kali 3. Gak ada masalah ya. Berarti kolom ketiga baris ke satu ini 0, kolom ketiga baris keduanya 0, kolom ketiga baris ketiganya 1 gitu. Karena diagonalnya harus 1, sisanya 0. Oke. Terus yang ini, eigenvektornya itu bentuknya seperti ini. Ingat ya, ini ada faktor, apakah ini vektor baris atau vektor kolom nih, jangan sampai lupa. Gitu ya. Dia tetap masih berupa sebagai matriks gitu ya, karena dia punya 2 dimensi. Oke, jadi yang matriks identitas seperti ini adalah lambda. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke atas, ya, matriks A ini dikurang, ini kan berarti sama ya, kita tuh cuman punya matriks 2 kali 2 yang isinya itu anggaplah ini matriks lambda dikalikan matriks identitas ya. Berarti di posisi ini ada lambda, di sini 0, di sini 0, maka di sini juga lambda. Karena dimensinya sama, kita bisa kurangi tuh keduanya. Artinya apa? 3 dikurang lambda gitu. Min 1/2-nya kok nggak dikurang lambda? Karena di sini itu dia 0. Gitu ya. Coba kita lihat lagi. Ini kan 3 dikurang lambda, min 1/2 dikurang 0, min 0,75 dikurang 0, 0,75 dikurang lambda. Jangan lupa ya, lambda I ini cuman bentuknya adalah seperti ini, cuman satunya berubah menjadi lambda. Gitu aja. Makanya kalau kita punya ekspresi seperti ini, maka dia hasilnya seperti ini. Ya, yang dikurang lambda hanya diagonalnya saja. Intinya seperti itu. Sisanya ya kita kurangi juga, tapi dikurang sama 0. Jadi nilainya nggak berubah. Oke. Jadi yang sebelah atas, kolom 1 baris 1 itu 3 dikurang lambda. Yang satu lagi ini adalah kolom 2 baris 2, dia juga dikurang lambda. Kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa kita cari determinannya. Gitu ya. Determinannya kalau misalkan 2 kali 2 sederhana ya. A kali D dikurang B kali C gitu ya. Jadi 3 kurang lambda ini dikalikan 0,75 dikurang lambda di sini dikurang, ya ini nggak ada masalah, berarti di sini min 0,75 dikalikan min 1,5. Oke, sama dengan 0. Di sini kita dapat tuh, karena ini ada lambda dan lambda sudah jadi persamaannya lambda kuadrat ya, ada komponen lambda kuadrat di sini. Ini cukup diselesaikan secara biasa gitu ya, artinya ya kalian bisa lah, ini aljabar biasa. Kalian dapat bentuk seperti ini, rearrange sedikit dia menjadi seperti ini. Kalau sudah bentuknya persamaan kuadrat ini, kalian bisa cari tuh solusi dari si lambda tadi pakai ya biasa ya, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dikalikan 2A gitu. Ini semuanya harus sudah hafal waktu SMA. Sehingga apa? Biasanya kan kalau solusi dari sini tuh ada dua tuh. Ada yang ketika dia plus dan minus. Nah, itu tinggal kita tulis tuh. Jadi solusinya adalah lambda satunya 3,421, lambda 2 itu 0,3288. Oke, sampai situ berarti kalian sudah menyelesaikan eigen value-nya. Eigen value-nya harus seperti ini. Angkanya. Ada lambda 1 dan lambda 2. Nah, untuk eigenvektor ini sedikit tricky. Jadi saya mohon kalian semua perhatikan ya. Jadi pertama kan kita sudah tahu nih, ada matriks A. Saya juga sudah punya lambda atau eigen value-nya.
sekarang kita tentukan aja eigenvektornya. Ini adalah vektor kolom gitu. Kemudian vektor kolomnya punya dua dimensi atau dua baris, X1 dan X2. Kalau nanti matriksnya 3 kali 3, ya simply ini menjadi 3 dimensi. Tapi tetap bentuknya adalah vektor kolom. Kalau dia 4 kali 4, ya sudah. Jadi ada X1, X2, X3, dan X4. Nah, sekarang kita tinjau satu-satu. Jadi kan kita punya dua lambda. Kita tinjau dulu bagaimana jadinya kalau dia lambda yang 1, yang 3,421. Oke. Di sini kita lihat, kita tulis lagi ya rumusnya. Ini adalah persamaan yang awal. Nggak usah pakai determinan ya kalau di sini. Ini cukup, ya sudah biarkan saja, nggak usah kita cari determinannya, cuman bentuk persamaannya saja. Oke. Persamaan ini dari mana? Ini kan jangan lupa ya, ini adalah persamaan awal. Hmm, Oke, ini ya. Jadi kita ambil dari sini. Oke, Pak, kenapa yang di bawah determinan ya? Karena ini tadi, ini adalah syarat supaya dia solusinya non-zero. Oke, tapi balik lagi ke sini, ke eigenvektor, gitu. Kita tinjau satu-satu. Coba kita masukkan dulu ke dalam persamaan yang ini, lambdanya adalah lambda 1. Ini saya tulis ulang ya. Pertama matriks A, gitu. Dikurang 3,421 dikalikan matriks identitas 1001 dikalikan eigenvektor X gitu ya, yang ini. Pak, saya mau kenapa nggak langsung aja 3,421 di sini gitu? Ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Cuman biasanya nanti ketipu sama negatif ini gitu. Jadi saran saya ditulis dulu seperti ini. Jadi kalian tulis dulu lambdanya di sini. Gitu ya. Kenapa? Karena kan ini ada kemungkinan angkanya negatif tuh. Kalau angkanya negatif pasti bingung kalau kalian langsung masukin ke dalam satu sini. Gitu ya. Kecuali kalau yang nggak bingung ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan yang bingung, maka baiknya ditulis seperti ini. Jadi lambdanya ditulis dulu, kemudian baru matriks identitasnya. Gitu ya. Ini dikalikan eigenvektornya jadi seperti ini. Ini kan gampang ya, karena ini plus gitu ya. Jadi ini kalau kita masukkan ke dalam matriks identitas 3,421-nya, di sini kan dia menjadi 3,421 juga gitu ya. Ininya dia 0 kali 3,421 itu 0 kali 3,421 juga 0, terus yang terakhir adalah yang satu ini, satunya juga jadi 3,421. Kemudian matriks yang sebelah kiri, matriks A ini dikurangi hasil kali yang tadi. Ya. Jadi kalian bisa anggap di sini itu 3,421, 3,421, ini coret, terus kalian kurangi aja matriks A dikurangi matriks yang bagian sini. Ini kan misalkan 3, berarti ada 3 dikurang 3,421 di sini. Gitu ya, makanya dia menjadi negatif 0,421. Yang minus 1,5 sama minus 0,75 ini nggak berubah nih dari yang atas. Kenapa? Karena ya dia dikuranginya 0 doang. Ya, mau di sini angkanya 900 pun ketika kita kalikan ke matriks identitas ya di sini tetap 0 gitu. Oke. Yang terakhir berubah yang mana? Ya yang komponen baris kedua kolom kedua. Jadi 0,75 gitu ya dikurang 3,421. Oke, nanti saya serahkan ke kalian. Kalian mau langsung bentuknya itu adalah hasil perkalian ya nggak masalah. Tapi hati-hati kalau nanti solusinya adalah negatif. Nanti suka bingung biasanya. Paling gampang tulis dulu di sini. Baru dikalikan, baru dikurangi. Itu ya. Jadi kita dapat tuh ada satu matriks ini, hasil operasi matriks A dikurang lambda I, lambda 1 matriks I, gitu, sama matriks X-nya, eigenvektornya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, eh, bisa langsung ya, kalian langsung aja anggap X1 atau X2 sebenarnya nggak ada masalah, tapi di contoh ini X1 sama dengan S. S itu apa, Pak? Ya terserah. S itu kalian nggak usah pedulikan dulu. Kalian mau tulis S, A, B, C, D, E, F, G nggak ada masalah gitu ya. Di situ nggak ada formalnya. Tapi kalau misalkan X1 itu kita jadikan satu variabel gitu, S,
Maka hasil perkaliannya seperti apa? Ini kan kalau kita kalikan, negatif 0,421 dikali X1, gitu ya, ditambah negatif 1,5 dikalikan X2, itu kan sama dengan 0. Oke, jangan lupa ya perkalian matriks biasa. Sekarang kalau X1-nya menjadi S, dia menjadi min 0,421 dikalikan S, yang ini nih, gitu ya, ditambah negatif 1,5 dikalikan X2, ini udah jadi minus ya, bukan ditambah, tapi karena negatif ini muncul karena efek ini ya, aslinya kan ditambah. Jadi negatif 0,421S dikurang 1,5 X2 sama dengan 0, sehingga kalau kita atur-atur nanti bisa dapat tuh X2-nya sama dengan negatif 0,2808S. Oke, jadi pertama kita tentukan dulu X1-nya sebagai S, kemudian kita cari nilai X2-nya dalam bentuk si S tadi atau dalam fungsi si S. Oke, kalau misalkan sudah dapat dua angka ini, kita bisa langsung substitusi ulang. Artinya, eigenvektornya itu adalah S, karena kenapa S? Karena X1-nya sudah kita anggap S nih di sini. Oke, ini kan X1-nya kita anggap S, X2-nya kita anggap dalam bentuk S. Oke, jadi yang sebelah kanan atau eigenvektornya, eigenvektor itu dua-duanya ya, eigenvektornya itu adalah S sama dengan negatif 0,2808 S. S-nya dikeluarkan dijadikan skalar, sehingga saya dapat bentuk seperti ini. 1 sama negatif 0,2808. Jadi eigenvektornya itu adalah yang 1 minus sama minus 0,2808. Jadi variabel S-nya harus dibuang dulu ya, dikeluarkan dulu. Gitu. Baru dinyatakan bahwa itu adalah eigenvektor. Jangan menyajikan eigenvektor yang seperti ini. S-nya dipakai buat apa? Ya, itu di luar pembelajaran kita. Tapi intinya kalau eigenvektor itu khusus sampai sini saja. Itu ya, saya ingatkan sekali lagi. Jadi kalau untuk mendapatkan eigenvektor, itu kalian tulis ulang rumusnya gitu. Masukkan lambda pertama gitu untuk mencari eigenvektor. Jadi ini adalah eigenvektor yang ada hubungannya sama lambda pertama. Jadi nggak ada hubungannya ya sama lambda kedua. Kenapa? Karena kalau lambda kedua, angka di sininya pasti berubah. Gitu ya, karena lambda 1 kan 3,421, lambda 2-nya 0,3288. Artinya kalau saya rubah ini, maka ke bawahnya juga akan berubah. Eigenvektornya pun pasti akan berubah. Jadi kalian harus tulis tuh, bahwa kalau misalkan lambda 1 ya, eigenvektor ini adalah untuk lambda 1. Nah, ketika mau cari yang lambda 2, ya sudah kalian ulangi lagi dari sini. Cuman diganti aja negatif 3,421-nya menjadi 0,3288. Gitu. Jadi diganti aja nih angka ini, 3,421 menjadi 0,3288. Jadi sebenarnya sih hanya itu saja untuk eigenvalue dan eigenvektor. Dan di sini yang harus kalian ingat-ingat terus adalah persamaan ini ya. Mungkin nggak persamaan ini secara khusus, tapi persamaan ini. Ini adalah basic awalnya kita mengerjakan. Matriks A ini adalah yang ditanya. Itu ya. Kalau nanti matriks yang ditanya Z, ya kalian tulis Z di sini. Nggak ada masalah. Matriks yang ditanya, misalkan ditulis di soal itu J gitu ya. Udah tulis di sini matriks J. Gitu. Jangan sampai ketika matriks di soalnya ditulis matriks J, terus di sini kalian tulisnya matriks A. Berarti kalian cuma menghafal gitu. Walaupun secara konteks nggak ada masalah ya. Sisanya bebas. Ini lambda sama matriks identitas nih secara umum ya. Jadi kalau eigenvalue pasti lambangnya adalah lambda. Sedangkan matriks identitas ya seperti ini. Terakhir eigenvektor yang memang biasa direpresentasikan dengan huruf X seperti ini. Gitu ya. Jadi yang harus kalian hafal adalah ini sama yang determinannya. Gitu ya. Jadi kalian harus hafal bahwa kalau misalkan intinya gini, kan ini kan ada dua komponen ya, ada A dikalikan B, atau komponen satu nih yang sebelah kiri nih dalam kurung.
itu adalah komponen 1, sedangkan yang X itu kan komponen kedua. Kalau mau si X itu ada angkanya, gitu, kalau secara kewajiban X itu harus ada angkanya, maka satu-satunya yang boleh, ini kan sama dengan 0 ya, artinya kalau sama dengan 0 kan ada kemungkinan komponen pertama yang 0 atau komponen kedua yang 0. Nah, si X nggak boleh 0, maka kita sudah tahu bahwa komponen yang sebelah kirilah yang 0 dalam bentuk determinan tentunya. Ya, ini adalah persyaratan geometri. Jadi sepertinya dua rumus ini sih yang harus kalian hafal. Kalau cara cari determinan, saya yakin kalian semua bisa. Kalau soalnya 2 kali 2 ya syukur berarti nggak akan kesulitan untuk mencari determinannya. Tapi kalau misalkan 3 kali 3 itu kurang lebih sama ya, hanya saja pengerjaan mencari determinannya yang lebih susah gitu ya. Misalkan dapat persamaan seperti ini, kalian kesulitan memfaktornya gitu ya, tapi nggak apa-apa, latihan aja dulu nanti. Kalau misalkan untuk latihan, saya rasa nggak ada masalah, kalian bisa coba-coba. Kalaupun nanti keluar angkanya, pasti faktor 3 ini yang bisa yang bisa dengan mudah kalian faktorkan. Karena ada 3 seperti ini, pasti akan ada 3 lambda gitu. Dari 3 lambda, pasti akan ada 3 eigenvector gitu misalkan. Itu ya, tapi intinya serupa, paling yang berbeda hanya di mencari determinannya saja. Sisanya sama. Oke, gitu ya. Untuk agent value sama agent vector, ada yang kurang jelas nggak dari penyelesaiannya? Ya, Crescendo, coba. Selamat siang, Pak. Maaf, izin bertanya, Pak. Untuk yang agent vector itu yang X1 alias yang urutan komposisi pertama itu harus 1 ya, Pak, nilainya ya, Pak. Untuk perbandingan gitu ya, Pak. Atau boleh angka lain. Biasanya 1 ya. Karena dia represent sama lambda 1 biasanya. Karena kan kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi itu buat sebagai kayak perbandingan ya, Pak. Ya, betul. Terima kasih banyak, Pak. Jadi kalau yang 1 itu dia punya 2, ya ini kan 1 eigenvector ya, cuman barisnya aja ada 2 gitu loh. Jadi akan selalu bentuknya untuk lambda 1 bentuknya X1 dan X2, untuk lambda 2 ya bentuknya sama ada X1 dan X2. Oke, Pak. Ada lagi yang kurang jelas sama cara penyelesaiannya? Saya minta dihafal betul ya, artinya kalian harus ada latihannya, dan latihannya bentuk seperti ini. Saya rasa mungkin fokus ke matriks 2 kali 2, nanti kalau misalkan sudah terbiasa, kalian boleh gerak ke matriks 3 kali 3 gitu. Karena idenya, berbedanya hanya di masalah mencari determinannya aja, sama faktoringnya aja. Faktoringnya mungkin rada sulit, tapi kalau misalkan dia bentuknya 3 kali 3, pasti kita cari yang gampang difaktorkan gitu. Ini kan ya kalian udah biasa lah, memfaktorkan 3 itu ada cara-cara mudahnya gitu misalkan. Atau nanti mungkin malah kita kasih tahu angkanya tuh, seperti apa sih kurang tahu. Gitu, ada lagi sebelum saya tutup? Mungkin cukup, Pak. Permisi Pak, Maaf. Ya, coba. mau bertanya itu tugasnya, kayak biasanya yang ada narasi itu nggak pakai Nggak usah, narasi? nggak usah ya. Kalau agent value dan agent vector nggak usah pakai narasi. Cukup langsung selesaikan aja, tentukan matriksnya bentuknya seperti apa. Baik Pak, makasih. Nanti di-upload di Spada seperti biasa, cuman saya belum buka. Jadi ditulis saja dulu di kertas, karena kan dikumpulkannya masih minggu depan. Di-scan, simpen dulu di handphone kalian. Nanti begitu saya buka di Spadanya, saya umumkan di grup. Gitu ya. Untuk sementara fokus dulu penyelesaiannya untuk persiapan UTS besok. Oke, ada lagi ya? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan, persiapkan UTS-nya. Saya rasa soalnya nggak begitu jauh dengan yang sudah kita pelajari. Jadi harusnya
bisa banyak lah yang dapat nilai di atas 70. Oke, cukup sekian, boleh meninggalkan Zoom ya.